Pada siang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, ini untuk adik-adik kelas 12, soal ini sering keluar di UTBK ya. Nah, contoh soal yang pertama di sini saya punya paragraf. Akibat vertical speed yang terlalu tinggi, pesawat menjadi sulit dikontrol saat roda hendak menyentuh landasan sehingga benturan keras terjadi dan pesawat pun bisa terpental keluar landasan. Nah, kira-kira di sini kalau kita disuruh mencari kalimat inti, nah adik-adik kira-kira kalimat intinya apa? Di sini ada opsi A hingga E. Yang pertama adalah vertical speed. Yang kedua adalah pesawat sulit dikontrol. Kemudian roda pesawat menyentuh landasan. Yang D terjadi benturan keras. Kemudian yang E pesawat terpental keluar angkasa. Nah, kira-kira jawabannya apa adik-adik? Nah, ingat ya, syarat terbentuknya suatu kalimat itu adalah harus ada subjek dan juga predikat. Harus ingat ya, kalimat itu harus ada subjek dan juga predikat. Oke? Nah, sekarang kita harus membedakan nih antara kalimat inti dan juga inti kalimat. Tadi di pertanyaannya kita disuruh mencari kalimat inti. Nah, di sini Miss Eten punya dekinya adalah kalimat inti itu terdiri dari subjek dan juga predikat, ya. Kemudian inti kalimat di sini ada subjek, ada predikat dan juga ada objek. Nah, antara kalimat inti dan juga inti kalimat sama-sama harus terdapat subjek dan juga predikat, ya. Sebagai contoh di sini saya punya satu kalimat. Contohnya adalah wabah virus corona sedang melanda dunia. Nah, kita harus tahu letak subjeknya di mana. Di sini subjeknya itu selalu terletak di awal kalimat. Subjeknya adalah wabah virus corona, sedangkan predikatnya adalah melanda dan objeknya adalah dunia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat inti. Jadi kita hanya perlu mencari subjek dan juga predikat. Subjeknya adalah wabah virus corona, kemudian predikatnya adalah melanda. Jadi kalimat intinya wabah sedang melanda. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Kita bahas contoh soal di awal. Kalau kita disuruh mencari kalimat inti, berarti kita harus cari subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya adalah, ingat apa? Jika kalimat itu diawali dengan konjungsi ataupun kata hubung, berarti kalimatnya tidak ada subjek. Nah, kalau seperti contoh di sini diawali dengan apa? Kalimatnya dengan akibat. Akibat merupakan salah satu kata hubung atau konjungsi yang menyatakan sebab akibat, sehingga kalimat ini tidak ada subjeknya. Biar ada subjeknya, di sini dikasih tanda baca koma, sehingga yang kita lihat adalah setelah koma. Berarti subjeknya adalah pesawat, predikatnya adalah sulit dikontrol. Berarti jawabannya adalah yang B. Betul sekali, pesawat sulit dikontrol. Gitu ya adik-adik. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal. Nah, selain antisipasi terhadap situasi global yang belum akan membaik 2 tahun ke depan, maka mempertahankan suku bunga The Fed paling tidak akan mengurangi potensi gejolak di pasar uang dan bursa saham negara berkembang. Nah, kita disuruh mencari kalimat inti kalimat, bukan kalimat inti, tetapi inti kalimat. Masih ingat ya? Syaratnya adalah harus ada subjek dan juga predikat. Nah, di sini yang kita lihat adalah, nah di sini jawabannya yang D. Kenapa kok bisa D? Karena apa? Di sini diawali selain. Selain berarti bukan subjek. Subjeknya adalah, betul sekali, subjeknya adalah langkah. Yang kita lihat setelah tanda baca koma. Jadi subjeknya
dia berawal me, jadi dia memiliki objek. Objeknya adalah potensi. Jadi inti kalimatnya adalah langkah mengurangi potensi gejolak. Gimana adik-adik, sudah paham? Kalau gitu kita lanjut. Nah, saya punya satu lagi nih. Kalau tadi inti kalimat, sekarang kita ngomongin tentang gagasan pokok. Nah, apabila adik-adik kesulitan mencari gagasan pokok, karena hampir sama di opsinya ya. Nah, sama dengan kita mencari kalimat inti. Berarti kunci utamanya sama seperti di awal, harus ada subjek dan juga predikat. Oke? Nah, di sini seorang empu yang benar-benar matang biasanya mampu menciptakan pamor keris yang baru yang idenya diserap dari alam. Berarti subjeknya adalah mana? Nah, ingat ada yang namanya perluasan subjek. Perluasan subjek yaitu subjek yang diperluas. Sedangkan kalau kita disuruh mencari gagasan pokok atau kalimat inti, berarti kita hanya mencari inti dari subjek. Nah, di sini kira-kira gagasan pokoknya yang mana? Empu yang benar-benar matang, empu yang mampu menciptakan pamor keris, ide penciptaan pamor keris diserap dari alam, penciptaan pamor keris, ataukah seorang empu. Nah, di sini kita harus tahu nih. Berarti subjeknya adalah, betul sekali, subjeknya adalah seorang empu. Kenapa? Seorang empu yang benar-benar matang itu adalah perluasan subjek, di mana intinya itu adalah seorang empu. Ingat ya, apabila ada yang biasanya dia mengandung keterangan, ya, menjelaskan atau menerangkan kata sebelumnya, berarti subjeknya seorang empu. Jadi di sini kita bisa lihat gagasan pokok dari kalimat tersebut. Nah, kita eliminasi ya, berarti C, D sama E otomatis bukan jawaban. Tinggal A atau B kira-kira jawabannya. Dan betul sekali jawabannya adalah B. Empu mampu menciptakan pamor keris. Seorang empu di sini berarti intinya adalah empu. Kemudian predikatnya menciptakan, kemudian objeknya adalah pamor keris. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini sering sekali keluar di dalam UTBK adik-adik. Nah, di sini saya punya ending ya. Endingnya adalah, nah, itu hello Mbak Fumi Pak Edi tanpa syarat. Nah, yang pertama, yang namanya kalimat efektif tentu saja harus hemat kata, ya. Kemudian yang kedua logis. Logis artinya adalah dapat diterima akal pikiran, ya. Kemudian yang ketiga adalah baku. Semuanya harus ditulis menggunakan kata baku, kata yang sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Minimal harus ada subjek dan juga predikat. Seperti syarat di awal, syarat terbentuknya kalimat harus ada subjek dan juga predikat. Kemudian fungsi kalimat tersebut harus jelas. Paralelisme itu artinya adalah apabila adik-adik membuat suatu kalimat menggunakan lebih dari satu kata kerja, berarti kata kerja tersebut harus menggunakan imbuhan yang sama. Contoh, saya memasak dan menyetrika pakaian, berarti sama-sama menggunakan awalan me di setiap kata kerja yang saya gunakan. Itu ya. Selanjutnya harus kecermatan dari kalimat itu. Kedelapan, sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Kesembilan, tanpa pengaruh bahasa asing dan juga bahasa daerah. Begitu ya. Nah, di sini saya punya contoh. Contoh yang pertama adalah jika mesin itu tidak produktif, maka mesin tidak digunakan. Nah, di situ kalimatnya tidak efektif. Tadi sesuai dengan dikingnya, yaitu kalimat tersebut tidak efektif karena tidak terdapat subjek. Betul sekali. Kenapa? Yang pertama, kalimat itu dia
jika merupakan salah satu konjungsi yang menyatakan syarat. Yang kedua, kita lihat nih setelah jika berarti ada tanda baca koma ya. Nah, salahnya di sini setelah tanda baca koma di situ saya menyertakan lagi kata hubung maka, yang juga sama maka itu kata hubung yang menyatakan syarat. Nah, jadi karena diawali dengan kata hubung berarti dia tidak memiliki subjek, ya. Nah, perbaikan yang tepat adalah jika mesin itu tidak produktif, mesin tidak digunakan. Nah, di sini kita hanya perlu membuang kata maka. Karena apa? Ketika kata maka itu kita buang, kita sudah mendapatkan subjek. Subjeknya adalah mesin, predikatnya adalah digunakan. Begitu ya. Nah, biar lebih paham, saya punya satu contoh lagi. Di sini ada semua para peserta diharap masuk ruang tes. Nah, kira-kira salahnya apa salahnya? Ya, betul sekali. Kalimat tersebut tidak hemat kata. Karena apa? Menggunakan kata semua dan juga para. Harusnya para peserta saja, gitu ya, atau semua peserta. Nah, oke adik-adik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya punya soal latihan. Coba adik-adik kerjakan. Soal latihan tersebut adalah mengharap pada acara syukuran anak kami yang akan kami selenggarakan pada Rabu 2 Februari 2018. Nah, kira-kira contoh kalimat tersebut sudah efektif atau belum? Nah, jika belum, kira-kira apa yang salah atau kalimat tersebut tidak terdapat salah satu syarat dari kalimat efektif apa? Nah, di sini kita bahas saja. Oke, kalau kita lihat sekilas ya adik-adik, ingat yang pertama harus ada subjek. Kalimat ini diawali dengan apa? Ya, mengharap. Mengharap berarti salah satu bentuk kata kerja aktif, gitu ya. Berarti kalimat tersebut tidak memenuhi struktur sebagai kalimat yang baku karena yang pertama, apakah penggunaan kata kami yang berlebihan atau kalimat tersebut tidak berobjek? Yang C, tidak bersubjek ataukah tidak bersubjek dan juga berobjek? Atau yang E, tidak menggunakan bentuk aktif pada kata selenggarakan. Nah, di situ ingat yang namanya kalimat baku atau kalimat efektif, syarat utamanya adalah harus ada subjek dan juga predikat. Betul sekali. Nah, di sini karena kalimat ini sudah diawali dengan predikat, berarti kalimatnya tidak ada subjek. Nah, otomatis jawabannya yang betul apa adik-adik? Betul sekali, jawabannya adalah C. Kalimat tersebut tidak memiliki subjek karena dia sudah didahului dengan penggunaan predikat mengharap. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, contoh selanjutnya. Petugas keamanan sering melakukan razia, sehingga pedagang kaki lima tetap bermain kucing-kucingan. Nah, kalau berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang betul, nah, kesalahannya adalah, iya betul sekali, di dalam kalimat itu dia memakai tanda koma sebelum konjungsi atau kata hubung sehingga. Nah, adik-adik perlu diingat, bagi adik-adik apabila membuat kalimat itu boleh menggunakan kata tanda baca koma sebelum kata hubung. Nah, di sini saya punya booking-nya adalah MTS. Betul sekali. Yang pertama, boleh kita menggunakan tanda koma sebelum kata hubung, melainkan, kemudian tetapi dan juga sedangkan. Oke ya. Selain ketiga kata hubung ini, adik-adik tidak boleh membubuhi tanda baca koma sebelumnya. Seperti contoh, petugas keamanan sering melakukan razia sehingga pedagang kaki lima tetap bermain kucing-kucingan, gitu ya. Jadi sebelum kata hubung sehingga tidak boleh menggunakan tanda
Nah, di sini saya punya contoh kalimat yang efektif dari A hingga D. Kira-kira apa? Yang pertama, oleh karena itu, kita wajib menyantuni orang-orang yang menderita akibat krisis moneter. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tidak ada penduduk di desa ini yang kekurangan karena penghasilan mereka cukup besar. Yang ketiga, penulisan biografi pengarang yang ditempatkan di halaman terakhir buku merupakan tanggung jawab seorang editor. Yang keempat, dengan sistem kuliah jarak jauh akan memungkinkan bertambahnya jumlah mahasiswa. Nah, kira-kira yang tidak efektif yang mana? Coba kita bahas ya. Nah, dari yang pertama, dari yang A. Yang A itu diawali kata hubung, tetapi setelah kata hubung, di sini ada tanda baca koma, kemudian ada kita. Berarti kita termasuk subjek. Predikatnya mana? Betul, predikatnya adalah menyantuni dari kata dasar satu. Kemudian yang B. B itu dia diawali dengan berdasarkan. Berarti dia tidak memiliki subjek karena berdasarkan dia termasuk ke dalam predikat. Kemudian yang ketiga, C. Penulisan biografi pengarang yang ditempatkan di halaman terakhir seperti di awal, yang berarti dia menunjukkan keterangan. Seharusnya boleh kita hapus, gitu ya. Kemudian di situ ada kata tanggung jawab yang saya tulis menggunakan warna biru. Nah, tanggung jawab penulisan yang betul itu tidak boleh digabung. Ingat ya, tidak boleh digabung tetapi harus dipisah. Tanggung spasi jawab, gitu ya. Kemudian yang keempat, di situ yang kesalahan pertama di tanda merah, di situ dia diawali dengan. Berarti dengan itu adalah keterangan, berarti tidak ada subjek. Yang kedua, sistem itu tidak baku, harus menggunakan yang baku yaitu sistem dari kata sistematika. Jadi di antara empat ini kalimat yang efektif adalah yang A, gitu ya. Nah, adik-adik, ini tadi adalah beberapa contoh soal-soal yang sering keluar di UTBK. Silahkan adik-adik pelajari contoh soal di dalam buku-buku yang sudah adik-adik miliki. Oke, semoga yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar.